Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali, pusat kebudayaan yang mempesona, di mana tradisi dan seni berkembang secara harmoni di dalam kehidupan modern. Seni dan budaya di Denpasar terjaga dengan baik oleh masyarakat hingga pemerintahnya. Selain itu, Denpasar sebagai ibu kota ini sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar, kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk kota Denpasar pada akhir 2024 adalah 673.270 jiwa. Pemerintah pusat kini berencana akan mempersiapkan 3 kota, yakni Medan, Denpasar, dan Makassar sebagai kota metropolitan baru. Tentunya dengan tata ruang 3 kota itu masuk dalam rencana tata ruang wilayah nasional sesuai Perpres nomor 45 tahun 2011. Mulai tahun 2025 ini, Kota Denpasar kembali dipimpin oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa. Pada kepemimpinannya yang kedua ini, pemerintah Kota Denpasar memiliki slogan Wasudewa Kutumbakam yang artinya kita semua bersaudara. Dari spirit inilah masyarakat hingga pemerintah kota bersatu padu dalam membangun Kota Denpasar. Di peringatan hari jadinya yang ke-237, Denpasar mengusung tema Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju. Ya, sekarang dengan digitalisasi yang kita lakukan di pemerintah Kota Denpasar ini, yang dulunya pajak daerah kita berkisar 800-900-an, sekarang tembus di 1,3 triliun. Nah, dengan adanya Nyonsen, bagi hasil pajak kendaraan, ditambah naiknya pajak hotel restoran, di tahun 2025 ini target kami mencapai 1,8 triliun. Jadinya ini ada peningkatan yang cukup signifikan lah di Denpasar itu, dari 1,2 menjadi 1,8 sekitar 600 miliaran. Ya, untuk capaiannya sendiri di tahun-tahun kemarin? Ya, kemarin itu kebetulan pajak hotel dan restoran kita realisasinya mencapai 121%. 121%, makanya dari target 1,198 itu menjadi 1,3, itu realisasinya. Realisasi semuanya itu untuk pajak PAD daerah menjadi 1,5, itu realisasinya. Memiliki jumlah penduduk 673.270 jiwa di tahun 2024, jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah. Sebaran penduduk 5.323,35 jiwa per kilometer persegi. Mengingat Kota Denpasar memang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat luar daerah untuk sekedar tinggal bahkan mencari sumber penghidupan. Seperti pepatah, ada gula, ada semut. Ada ladang kehidupan di pusat kota, tentu ada masyarakat yang bernaung di bawahnya. Yang terakhir itu memang kita ada komitmen bagaimana menjaga keamanan dan stabilitas di Kota Denpasar. Ya, karena kita juga melihat beberapa ada titik krusial, misalkan trek-trekan liar, itu ada pesta miras. Dan memang kita sekarang sudah memperbanyak titik CCTV. CCTV kita perbanyak di lingkungan-lingkungan tersebut, dan juga kita membentuk yang namanya tim gabungan yang terdiri dari jajaran Polporesta, TNI Polri, pecalang di Kota Denpasar, dan juga Satpol PP. Komitmen anggaran belanja infrastruktur. Sekarang belanja infrastruktur kita di tahun 2025 itu ada sekitar
1,2 triliun, itu memenuhi 40%. Nah, walaupun nantinya akan turun menjadi 30%, tapi dalam masa perubahan ini kita sudah menetapkan 1,4 triliun untuk belanja infrastruktur. Tak ayal Kota Denpasar memiliki pendapatan asli daerah yang cukup tinggi, di mana pemerintah menargetkan pada tahun 2025 pendapatan asli daerah mencapai 1,8 triliun rupiah. Kota Denpasar berada pada ketinggian 0 sampai 75 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km persegi atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar. Sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Kota Denpasar sendiri terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa dengan 209 dusun. Sementara berdasarkan etimologi, nama Denpasar berasal dari kata den atau utara dan pasar, sehingga secara keseluruhan bermakna utara pasar. Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota pasar, di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbesari atau sebelumnya dikenal dengan Peken Payuk di bagian utara kota modern. Sebagai kota dengan padat penduduk dan perekonomian yang bergeliat, Kota Denpasar memiliki berbagai festival. Dimeriahkan oleh Festival Ngelawar dan beragam stand UMKM hingga mal pelayanan publik. Peringatan Hari Jadi Kota Denpasar ke-237 tahun ini disambut antusias oleh masyarakat hingga Gubernur Bali Wayan Koster. Selain Gubernur Bali, peringatan HUT yang diisi dengan apel ini juga dihadiri oleh pejabat terkait, siswa, dan masyarakat. Bahkan dalam apel pembukaan HUT Kota Denpasar, Gubernur Bali menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam membangun Kota Denpasar secara gotong royong, di mana beragam permasalahan harus bisa dituntaskan, seperti permasalahan sampah, kemacetan, bahkan kriminalitas. Kota Denpasar yang menjadi kota terpadat di Bali membutuhkan perhatian ekstra untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada, ungkap orang nomor 1 di Bali ini. Pembangunan Kota Denpasar harus diselenggarakan dan didukung secara bersama-sama, bergotong royong untuk memajukan Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali. Berbagai permasalahan serius di Denpasar, seperti masalah sampah, kemacetan, ketersediaan air bersih, banjir, keamanan, infrastruktur, transportasi, ekosistem alam, budaya, sosial, serta berbagai bentuk ketidaktertiban yang muncul belakangan ini. Semua ini adalah masalah kita bersama yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten, serta berbagai komponen masyarakat secara bersinergi dan berkolaborasi. Dalam konteks inilah perlu diingat bahwa pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian dari kerangka pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030, dengan visi Nangun Sakti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru.
Perayaan HUT ke-237 digelar selama 3 hari guna mendukung instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Perayaan yang menghadirkan Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Detik Festival di kawasan Lumintang Denpasar ini digelar secara gabungan yang biasanya digelar secara parsial. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena di HUT ke-237 ini Bapak Gubernur Bali langsung hadir selaku memimpin komandan upacaranya. Dan kebetulan juga tema kita bangkit bersama menuju Denpasar maju. Itu artinya pemerintah Kota Denpasar sangat sadar di dalam membangun kota ini tidak bisa sendiri, butuh dukungan baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan begitupun seluruh stakeholder yang ada di Kota Denpasar. Dan kami juga sangat bangga tadi arahan Pak Gubernur bahwa ada permasalahan yang mendasar di Kota Denpasar yang harus kita kerjakan segera ini, yaitu masalah sampah dan kemacetan. Nah tadi Pak Gub juga bilang akan mengatensi itu, terutama bagaimana masalah sampah kita akan sudah bergerak di hilirnya sudah, di hulunya sudah, sekarang masih ada sisanya itu akan dibangun secara bersama pengelolaan sampah dengan pemerintah Sarbagita. Itu Denpasar, Tabanan, Badung, dan Gianyar. Itu yang kita akan ke sampahnya. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas OPD ini diikuti oleh 50 UMKM yang terdiri dari fashion, kuliner, kerajinan, hingga kelompok tani nelayan. Tentunya hal ini menambah kemeriahan peringatan Hari Jadi Kota Denpasar. Beberapa masyarakat Denpasar pun berharap dengan usia Kota Denpasar yang memasuki 237 tahun ini, kemajuan Kota Denpasar terus berkembang baik dan sejahtera. Harapan saya sih semoga Denpasar lebih jadi aman ya. Soalnya kita sebagai pelajar itu kadang takut keluar karena beberapa masalah yang udah ada tuh seperti pembacokan ataupun yang lain sebagainya. Saya berharap kedepannya itu bakal Denpasar lebih aman, jadi kita tuh nggak takut gitu jadi keluar gitu. Selain itu mungkin kemacetan yang parah di Denpasar, terus sampah-sampah yang berserakan di mana-mana gitu. Oke, harapan saya kepada pemerintah Kota Denpasar 5 tahun ke depan ini, yang pertama adalah harapan saya untuk beberapa tempat atau spot itu ada perbaikan jalan. Contohnya misalnya di Jalan Karya Makmur, itu jalannya benar-benar rusak banget. Saya tinggal di sana udah hampir lebih 2 tahun dan masih sampai sekarang jalannya rusak. Itu benar-benar rusaknya parah dan kalau pada saat banjir emang beneran banjir banget gitu. Upesanya sangat baik karena saya kan dulu di SD Dodo Kuri kan di depannya menamping ada tempat sampah yang sangat bau kadang-kadang ketika mengajar masuk ke kelas jam 11 jam 12 itu baunya sangat menyengat, apalagi hujan-hujan, baunya sangat susah walaupun sudah pakai masker tetap juga tembus baunya. Terus sekarang pemerintah sudah sangat bagus, sudah berhasil bisa memindahkan sampahnya ke tempat lain, sangat bagus sekali. Sekarang saya sebagai guru dan anak-anak juga sangat nyaman belajarnya, tidak lagi menghirup bau yang tidak sedap. Perayaan HUT Kota Denpasar ke-237 dirayakan cukup meriah. Selain pameran UMKM, pameran teknologi informasi Detik Festival 2025 juga dilaksanakan pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, penganugerahan Parama Budaya hingga Kerti Budaya juga diberikan kepada Sanggar Seni di Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menggelar Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Festival
atau Detik Fest 2025, serangkaian HUT-nya setiap tahun. Acara ini menampilkan berbagai stand di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Detik Fest 2025 berlangsung di Gedung DNA dan kawasan Lumintang, Denpasar, Bali pada 27 Februari hingga 1 Maret 2025. Acara ini terbuka untuk umum. Festival tahun 2025 ini mengusung tema Information and Communication Technology for Sustainability dan melibatkan berbagai startup serta sivitas akademika yang bergerak di bidang TIK di Denpasar. Sementara itu, penganugerahan Parama Budaya hingga Kerti Budaya juga diberikan kepada Sanggar Seni di Kota Denpasar. Penganugerahan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah akan keberlangsungan seni dan budaya yang telah mengakar kuat di kota ini. Pada kesempatan ini, Wali Kota Denpasar juga menyampaikan visi untuk mengoptimalkan potensi UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi sebagai upaya agar Denpasar semakin kompetitif di era globalisasi. Menurut Wali Kota Jayanegara, strategi ini merupakan bagian dari transformasi kota menuju Denpasar yang maju, aman, dan damai. Kalau kita berbicara pendidikan, itu kan indikator yang kita pakai ukur itu kan Human Development Index-nya. Sementara indeks IPM Kota Denpasar itu tumbuh di angka 85,5, itu masuk 8 besar secara nasional. Nah, jadinya itu kita melihatnya itu dari yang pertama itu indeks pendidikan dan umur harapan sekolah dan rata-rata lamanya sekolah. Sementara itu sudah di atas nasional. Dan sekarang memang kita banyak membangun beberapa gedung-gedung sekolah baru untuk menambah ruang kelas, terutama di tingkat SMP, karena kebutuhan anak yang naik dari SD ke SMP itu cukup banyak. Itu sih yang kita lakukan. Yang jelas kami di hari ulang tahun 237 pemerintah Kota Denpasar, makanya temanya itu bergerak bersama menuju Denpasar maju. Tentu harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar, mari kita bekerja sama membangun Kota Denpasar yang kita cintai bersama. Kegembiraan juga nampak di raut wajah masyarakat Denpasar yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk datang ke acara ini. Selain menikmati sajian kuliner, mereka juga bisa mendapatkan layanan dari pemerintah akan kebutuhan sehari-hari mereka. Di sini saya kesini pagi ini sudah saya lihat bagus banget. Jadi saya senang banget. Mungkin kedepannya dari pemerintah daerah Denpasar mungkin bisa lebih puas mungkin untuk pengunjung-pengunjungnya, artinya apalagi nanti ini baru hari pertama, mungkin nanti hari kedua, ketiga itu mungkin lebih meriah. Itu yang saya harapkan. Oh iya, masalah perekonomian di Denpasar saya lihat sudah maju, sudah saya merasakan tidak ada kekurangan apapun, dan jadi untuk di Denpasar pun, untuk di daerah-daerah lain pun saya harapkan juga sama seperti di Denpasar. Saya harap Denpasar terus berkembang untuk kedepannya dan semoga Denpasar makin indah, makin lebih baik. Fasilitas yang ada di sekolah saya diperbaiki, terutama tembok yang tercoret-coret contohnya ya, dan fasilitas seperti meja, kursi yang rusak. Saya harap sih ada seseorang yang seperti Pandawara yang terkenal itu ya, memungut sampah dan sadar akan diri kita sendiri bahwa kalau kita ngelihat sampah kita harus pungut, jangan dilihat saja gitu. Denpasar memang menyimpan beragam potensi yang ada di dalam kota budaya ini. Tak ayal, Denpasar menjadi hamparan bunga yang luas bagi para lebah untuk mencari butik sari untuk keberlangsungan hidup mereka. Selamat merayakan hari jadi ke-237 tahun Kota Denpasar. Semoga Denpasar semakin maju, aman, nyaman, dan mampu menjadi rumah bagi masyarakat luas. Seperti slogan Kota Denpasar, yakni Wasudewa Kutumbaka, yang artinya kita semua bersaudara.
Jipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.